Mawar nih, mungkin sekarang seperti apa sih kelanjutannya? Jadi begini, saya itu baru mendapatkan ya kuasa dari Mawar itu pada hari ini ya. Karena kemarin Mawar menghubungi saya menyampaikan bahwa ada panggilan dari Polres Depok ya, terkait dengan masalah pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seseorang gitu kan kepada Mawar. Mawar bercerita karena saya menanyakan bahwa bagaimana sampai bisa ada pelaporan gitu kan. Mawar bercerita bahwa memang pasca perceraian Mawar dengan suaminya, memang Mawar itu banyak dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pasca bercerai itu, karena menurut Mawar bahwa dia tidak pernah menunjuk kuasa hukum pada saat proses perceraian itu, karena semuanya dia menyerahkan kepada mantan suaminya untuk mengurus dan seterusnya. Sehingga karena adanya peristiwa itu pasca perceraian, kemudian Mawar melihat ternyata suaminya menikah lagi dengan orang yang juga dekat dengan Mawar pada saat itu. Jadi dia itu dihantui dengan banyak pertanyaan dan tentu dia merasa kecewa, sehingga dia mengekspresikanlah perasaannya itu dengan menulis di Instagramnya, memposting di Instastory, kemudian mengupload foto dan segala macam di Instagramnya. Ternyata postingan-postingan itu dianggap oleh seseorang itu yang merasa dirugikan itu adalah mencemarkan nama baiknya sebagai seorang pengacara, kira-kira seperti itu, sehingga dilaporkanlah di Polres Depok, kemudian diproses. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa karena ada panggilan dari Polres Depok ya untuk pemeriksaan besok pada hari Rabu itu kan, Mawar memang tidak bisa menghadiri pemeriksaan tersebut, bukan karena kesengajaan, tetapi memang karena ada insiden ya. Dia baru saja selesai melakukan operasi wajah ya, bukan operasi wajah karena memang dia pengen cantik, tidak, tetapi karena memang ada pergeseran tulang di wajah sebelah kanannya. Saya tadi ditunjukin fotonya supaya bisa menjadi bukti bahwa memang dia sedang dalam kondisi pemulihan gitu kan. Tadi saya tanyakan bahwa bagaimana kesiapan kamu untuk menghadapi proses ini. Jadi dia akan kooperatif, akan menghormati proses hukum. Jadi apa yang dia tuliskan, apa yang dia posting tersebut memang itu dalam kondisi sadar, tetapi tidak ada maksud sedikit pun untuk melukai perasaan orang lain atau membuat orang lain tersinggung. Itu poinnya. Dia hanya mengekspresikan perasaannya karena memang dia diperhadapkan dengan sebuah masalah yang menurut dia sangat berat pada saat itu, karena berpisah dengan suaminya, lalu ternyata suaminya menikah lagi dengan orang yang juga dekat dengan Mawar, sehingga itulah yang kemudian membuat dia terbebani, kecewa, sehingga dia mengekspresikan dengan bentuk postingan-postingan itu. Boleh dilihat fotonya? Ada sempat juga Mawar dalam postingannya menyebutkan bahwa ada pembelaan dari mantan suaminya yang itu tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, begini, kalau persoalan itu saya kan tidak mengetahui seperti apa proses persidangan mereka, apa fakta dan segala macamnya, bukti-bukti apa yang diajukan dan seterusnya. Saya tidak melihat itu karena saya tidak terlibat dalam proses perkara itu. Yang saat ini saya tangani adalah kasus terkait pencemaran nama baik, karena dia sebagai terlapor, dia meminta saya untuk mendampingi dia sebagai kuasa hukumnya. Jadi itu yang mungkin nantinya akan kita coba teliti, kita dalami. Kami juga dari tim pengacara juga atau tim kuasa hukum juga fair ya, dalam artian bahwa kalau memang klien kami salah, kita tuntun dia untuk mengikuti proses hukum dengan yang benar. Tetapi kalau misalkan memang dia dalam kondisi artinya tidak ada niat atau tidak ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik orang, juga kita harus melihat ini perkara dari sisi itunya, supaya tidak semua perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran ini itu targetnya adalah orangnya harus masuk penjara atau diadili. Karena kita pengennya yaitu kita dudukan seperti juga yang sudah dituangkan dalam SKB 3 Menteri. Jadi setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial itu memang harus
terlebih dahulu dilakukan mediasi. Ya kita berharap mudah-mudahan saja Polres Depok bisa kemudian menjadi fasilitator untuk dua pihak ini bisa berdamai. Itu yang kita inginkan. Izin lihat fotonya Bang, mungkin Boleh. kondisi Mawar. Coba fotonya. Kenapa sih dia Bang emang kondisi mukanya sampai harus operasi gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi begini, sebenarnya itu wajahnya ini kan sebenarnya yang sebelah kanan itu kalau cerita ke saya tadi memang tulangnya itu sudah bergeser sejak lama ya. Sejak dia dulu memang saat bersama suaminya memang sudah ada pergeseran gitu. Saya tidak tahu ya istilah medisnya apa. Tapi yang pasti tulang wajah kanannya itu bergeser sehingga dia mungkin sudah merasa kesakitan, dia sudah merasa tidak nyaman sehingga dia melakukan operasi gitu kan. Mungkin karena aktivitasnya juga padat ya pasca perceraian ya. Kesana kemari ya kan, syuting sana dan segala macam. Mungkin itu bisa menambah beban ya, beban sakit rahang kanannya itu sehingga dia melakukan operasi. Itu pada KDRT atau seperti apa sih Bang? Kalau KDRT saya tidak tahu persis ya apa penyebabnya, apakah KDRT atau bukan. Yang pasti tadi dia katakan sama saya bahwa ada pergeseran tulang pipi kanannya sehingga dia mengoperasikan. Gitu. Tapi psikologis sendiri seperti apa Bang? Kondisi Mawar sekarang ini? Ya kondisi Mawar sekarang memang dia lagi terbaring sakit ya. Dia tadi sudah mengirimkan saya foto bahwa memang kondisinya lagi sakit, tidak dalam kondisi sehat ya, dan memang tidak memungkinkan untuk dia bisa mengikuti proses pemeriksaan. Apalagi misalkan waktunya juga nanti bisa berlama kan. Jadi kita minta supaya semua berjalan lancar, proses pemeriksaannya juga nanti sama-sama nyaman ya. Dia tidak merasa tertekan dan segala macam, atau dia tidak merasa psikisnya terganggu karena sakitnya, sehingga ya kita pilih jalannya nanti setelah dia pulih kita antarkan ke Polres untuk diperiksa. Lihat fotonya dulu Bang. Kasih lihat Bang. Atas jalan dikit dong Bang. Agak Atas naik sedikit Bang. Naik, nah ya. Berarti masih dirawat di rumah sakit berarti ya Bang? Iya, iya. Jadi dia masih dalam proses pemulihan. Kalau tadi ngomongnya ke saya, dia sedang di rumah, proses pemulihannya di rumah, tapi operasinya di rumah sakit. Bang, izin Bang meluruskan ya, mempertegas. Bukan di klinik kecantikan tapi di rumah sakit. Saya tidak tahu tempat persisnya di mana. Yang namanya orang operasi kan ya pengetahuan saya di rumah sakit gitu kan. Kalau ada tempat lain misalkan dioperasi di mana segala macam, saya nggak tahu ya gitu. Yang pasti dia dalam kondisi proses pemulihan pasca operasi tulang wajah sebelah kanan gitu. Tempatnya di mana saya juga tidak mendalami, tidak mau menanyakan karena bukan urusan saya kan dia operasi di mana gitu. Oke. Dia operasi kapan Bang? Mungkin cerita sama. Kalau ceritanya ya operasinya baru minggu kemarin ya. Minggu kemarin dia operasi ya mungkin udah 3-4 hari lah ya. Berarti butuh waktu pemulihannya berapa lama Bang? Saya minta tadi 2 minggu. Jadi 2 minggu penundaan pemeriksaan sebagaimana surat yang kita kirimkan ke Polres tadi ya, minta waktu 2 minggu lah. Mudah-mudahan dengan waktu 2 minggu itu dia sudah bisa pulih, sudah bisa memberikan keterangan. Harusnya hari ini Bang. Harusnya kapan Bang dipanggil? Harusnya besok. Oh besok ya. Besok. Jadinya? Jadinya ya kita minta awal April. Insya Allah mudah-mudahan awal April Minggu sudah ya, pulih. depan. Kita bisa antarkan ke sana. Bang, izin surat kuasa Bang. Oke. Surat panggilannya sekalian Panggilan dulu ya. Ini surat panggilan. Panggilan. Untuk besok nih Bang ya. Panggilan untuk besok. Ini kasus pencemaran nama baik Pencemaran nama baik. Polres Tentang Depok mantan ya Bang. suami ya Bang? yang melaporkan pengacara. Betul. Oke, Oke. siap. Apakah yang disebutkan nama yang melaporkan Bang ketika dia merasa tersinggung seperti itu Bang? Dia tidak menyebutkan siapa, karena seperti yang saya sampaikan tadi, dia hanya mengekspresikan perasaannya. Jadi dia merasa terbebani dengan peristiwa perceraiannya itu. Kemudian orang yang menikah dengan mantan suaminya juga orang yang pernah dekat dengan dia, bahkan dia gaji orang itu. Jadi tentu dia merasa ada beban psikis gitu kan. Jadi kemudian dia ingat-ingat, oh mungkin ceritanya kenapa harus suami yang mengadukan, kenapa suaminya yang harus menggugat dan segala macam. Sehingga dia mengira-ngira, menduga-duga
tetapi tidak ada maksud untuk mencemarkan orang lain. Namanya manusia, dia menduga, sehingga faktor kesengajaan tidak ada di situ. Dia hanya spontanitas saja kan, mengekspresikan, menuliskan, gitu, memposting tulisan itu. Tidak ada nama siapa. Tidak ada nama satupun di situ yang dia sebutkan. Cuman mungkin karena ada penyebutan profesi seseorang, ya mungkin orang itu merasa dialah yang dimaksud. Bang, terkait Mawar juga kabarnya akan melaporkan seseorang atau beberapa akun. Iya, jadi saya tadi sudah juga bercerita sama Mawar. Mawar itu menyampaikan bahwa memang ada beberapa akun yang patut diduga memang orang yang juga mengenal Mawar, dan juga kita sedang telusuri itu akun punya siapa. Di situ dia mengatakan bahwa Mawar ini seperti hantu, kata dia. Mawar ini seperti hantu menggunakan aib untuk popularitasnya. Saya kira itu tidak pas juga ya. Karena kalau aib itu kan sebenarnya sudah terungkap di persidangan. Kalau bicara aib ya. Tapi yang Mawar sampaikan itu bukan aib kalau menurut kami ya. Tapi itulah peristiwa yang terjadi. Ada kondisi di mana dia sebenarnya tidak ingin ada di dalam peristiwa itu. Dia tidak ingin bercerai. Tapi karena memang kondisinya ya seperti itu ya, mau bagaimana. Jadi jangan kemudian dianggap ini kesalahan Mawar semua sampai Mawar harus bercerai. Itulah yang dia pertegas di dalam postingannya itu, bahwa bukan dia yang menyebabkan perceraian sebenarnya. Bang, sampai akhirnya mungkin Mawar nggak pernah ngomong nih Bang di media gitu ya, cuman ngomong di podcast dan segala macam, dan akhirnya menimbulkan asumsi bahwa Mawar nih cari sensasi dari aib-aibnya sendiri gitu Bang. Oh enggak, sebenarnya begini, Mawar itu sudah menanyakan ke kami ya, tim kuasa hukum, meskipun baru resmi hari ini kami terima kuasa, tapi kami sudah menjalin komunikasi juga sudah cukup lama. Kami itu menyampaikan memang bahwa untuk tidak berstatement terlalu banyak, baik itu di media maupun di podcast seperti itu ya, takutnya nanti justru opininya berbeda. Jadi kita sudah mengingatkan, menyampaikan, artinya ada waktu di mana dia harus tampil menjelaskan, kemudian menutup permasalahan itu, sudah tidak dibuka lagi kan gitu. Karena pengennya kita kan ini sebenarnya clear gitu kan permasalahannya, dia berdamai gitu dengan hatinya, dengan dirinya, dan juga dengan orang yang dia maksud tersebut. Tapi kalau misalkan memang dia tidak pernah muncul, ya kita tidak tahu apakah ada pemikiran lain. Tapi kalau kami hanya menyarankan jangan terlalu sering, bukan melarang ya. Kalau jangan terlalu sering artinya jangan terlalu aktif lah. Tapi kalau misalkan dia tidak mau memberikan statement atau menyampaikan informasi itu ke teman-teman wartawan atau media, ya kami sampai hari ini juga belum tahu alasannya apa. Tapi kalau kami hanya menyampaikan jangan terlalu sering, bukan melarang. Kalau jangan terlalu sering berarti ya diukur gitu kan, pada waktu kapan dan segala macam. Itu kira-kira. Ya tapi katanya kemarin kan terakhir di podcastnya Mbak Melani terakhir, terus tapi kenapa sampai sekarang masih berlanjut itu dia podcast. Terus gara-gara itu banyak yang bilang dia itu jual kesedihan lah segala macam hanya untuk mendapatkan popularitas, keuntungan pansos gitu Bang. Jadi gini, kalau saya sih melihatnya begini, terlepas dari itu anggapan orang, ya sah-sah saja orang berpendapat ya. Kalau saya kan melihat bahwa mungkin saja dia memilih-milih untuk menyampaikan cerita hidupnya itu atau peristiwa yang dialami itu, mungkin ya dengan maksud yang dia sendiri bisa harus menjawab kan begitu. Makanya nanti kami hadirkan apa maksudnya dia keliling podcast itu menjelaskan tentang peristiwanya dia, tentang masalah pribadinya ya. Nanti dia akan jelaskan apa maksudnya, karena saya yakin dia sudah dewasa, sudah betul-betul bisa memastikan bahwa pilihan-pilihan tempat untuk dia menyampaikan itu sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya. Nah nanti kita lihat apa maksudnya dia harus memilih di podcast ini, podcast itu, dan seterusnya. Kenapa tidak harus lewat teman-teman media kan gitu. Ditunjuk sebagai kuasa sejak kapan Bang? Baru hari ini saya menerima kuasanya secara resmi ya dari Mawar, tanda tangan, ya sudah kita mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Akan laporannya kapan Bang? Hmm? Akan melaporkan beberapa akun tersebut kapan? Setelah dia pulih nanti, mungkin mudah-mudahan setelah pulih pemeriksaan di Polres Depok baru kita akan laporkan. Bang, setelah pasca cerai ini Bang yang suaminya Mawar, mungkin Mawar sendiri mendapatkan, biasanya kan ada ini tuh Bang, nafkah untuk
Anak-anak. istri dan anak gitu. Uang identitas. Mendapatkan itu nggak sih bang? Kalau itu kan saya tidak terlalu masuk di situ ya, karena memang saya tidak pernah terlibat di dalam proses perceraiannya. Sampai hari ini pun putusan perceraiannya mungkin saya tidak pernah lihat ya. Karena memang saya di luar konteks itu yang saya bantu sama Mawar ya. Saya menangani perkara-perkara yang itu tadi, pencemaran. Mungkin di luar itu bang, untuk sehari-harinya Mawar sendiri, kegiatan Mawar apa sih bang? Mungkin untuk ya menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Saya nggak tahu ya apa kegiatan dia selain dia nyanyi ya, untuk menghidupi dirinya maupun anak-anaknya. Saya tidak tahu dan tidak mengerti, karena saya tidak menanyakan terlalu jauh soal itu karena itu pribadi orang ya, sensitif untuk saya harus tahu gitu. Karena Mawar bukan pacar saya kan, jadi saya tidak mesti harus tahu kan gitu, kira-kira begitu ya. Oke, siap. Baik. Oke. Terima kasih, Bang. Makasih. Surat kuasanya perlu nggak perlu? Perlu dong bang. Perlu, Bang.